Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salsabila dengan NIM 42222011034 dari kelas Robotika PGA semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang pemrograman CNC dengan tugasnya berupa UTS dari mata kuliah RE304, yaitu Computer Aided Manufacturing. Oke, untuk tugasnya sendiri, berikut merupakan perintah instruksi dari ujian mata kuliah RE304. Di perintah tersebut terdapat sebuah benda kerja yang memiliki ukuran 50 x 50 dengan kedalamannya adalah 17 mm. Pada perintah tersebut diperintahkan untuk melakukan pemakanan pada sisi-sisi benda kerja dengan chamfernya itu berdiameter 10 dan filletnya itu berdiameter 15. Lalu dengan pemakanan Z per stepnya adalah 0,5 mm dengan menggunakan metode subrutin. Lalu untuk perintah selanjutnya itu diperintahkan untuk membuat NIM dan nama dengan menggunakan tool flat and mill 1 mm. Baiklah, di sini saya akan membuat kode pemrogramannya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat kode pemrograman untuk pemakanan sisi luarnya terlebih dahulu dengan menggunakan metode pemrograman subrutin, yaitu penggunaan subprogram dan main program. Di sini saya akan menampilkan pembuatan subprogramnya terlebih dahulu. Pertama ada G91, Zmin 0,5, G90, lalu G01, Y-nya adalah min 4 karena dia itu keluar 4 setengah mata mil-nya itu keluar dari benda kerja, sehingga misalnya dia berjalan tidak melakukan pemakanan pada benda kerja. Lalu selanjutnya G01 untuk X-nya adalah 42. Di sini saya menggunakan X-nya adalah 42 untuk menyesuaikan saja agar nanti ukuran chamfernya itu sesuai dengan diameternya adalah 10 mm. Lanjut kode pemrograman yang selanjutnya G01X54, Y-nya 8. Nah, ini merupakan kode pemrograman untuk melakukan penyayatan sisi chamfer. Jadi nanti mata inmilnya akan melakukan penyayatan chamfer mengarah ke atas sehingga akan membentuk suatu pola atau bentuk chamfer yang sempurna. Lalu kode pemrograman yang selanjutnya adalah G01Y44,5. Kenapa di sini Y-nya 44,5? Itu menyesuaikan saja karena akan melakukan penyayatan sisi fillet dalam. Jadi setelah diperhitungkan Y-nya di sini saya mendapatkan nilainya adalah 44,5. Lanjut kode pemrograman yang selanjutnya G02X44Y54 dan untuk I-nya adalah 0 dan J-nya adalah 10. Ini merupakan kode pemrograman penyayatan fillet dalam dengan kode pemerintahannya itu adalah G02, yaitu gerakan interpolasi searah dengan jarum jam karena pemutarannya itu searah dengan jarum jam, dengan titik X-nya adalah 44, Y-nya 54, dan titik pusat lingkarannya adalah I0 dan J10. Lanjut ke kode pemrograman selanjutnya G01, X-nya adalah 15. X-nya ini diarahkan 15 karena X-nya ini akan berjalan sampai ke titik X 15. Mata inmilnya akan berjalan sampai ke titik X-nya 15 untuk melakukan penyayatan fillet selanjutnya. Lalu kode yang selanjutnya ada G03, X-4, Y35, I0, dan J-19.
Ini merupakan gerakan interpolasi putaran berlawanan dengan arah jarum jam G03 dengan sumbu X-nya bernilai X-4 dan Y-nya adalah 35 dengan pusat lingkarannya I0 J-19. Oke, selanjutnya kode pemrograman selanjutnya adalah G01 Y-4. Ini keadaan mata endmill kembali ke posisi semula. Lalu untuk pengakhiran programnya menggunakan kode pemrograman M17. Di sini saya akan menyimpan kode pemrograman tersebut dengan nama sub. Jadi nanti kode sub ini akan dipanggil pada perintah program main program yang berada pada fungsi utamanya. Oke, lanjut di sini langsung saja ke simulasi SSCNC-nya. Oke. Langkah pertama yang dapat dilakukan, kita dapat menyeting benda kerjanya terlebih dahulu dengan cara mengklik workspace lalu stock and WCS. Di sini untuk lebar benda kerjanya adalah 50 dan panjangnya adalah 50. Dengan kedalamannya di sini saya membuat kira-kira 20. Lalu tekan OK. Selanjutnya kita akan mengklik workspace clamp untuk menaikkan benda kerja semaksimal mungkin. Lalu klik OK. Selanjutnya machine operation. Lalu klik tool management. Di sini saya akan meng-add mata tools dengan tipe toolsnya adalah flat and mill dengan diameternya adalah 8. Di sini saya menggunakan panjang end millnya di sini adalah 100. Lalu klik OK. Klik pada bagian end mill yang telah ditambahkan, lalu klik enter magazine dan main spindle, lalu klik OK. Selanjutnya kita dapat meletakkan rapid position. Di sini rapid positionnya saya meletakkan di kiri bawah, menyesuaikan, lalu klik jog, lalu klik measure workspace. Untuk save to-nya sendiri di sini saya menyimpannya di G54. Setelah itu X-nya kita calculate, Y-nya kita calculate, dan Z-nya kita calculate. Lalu kita pastikan untuk word offsetnya X, Y, dan Z-nya itu bernilai 0 semua. Oke. Oke, selanjutnya kita klik jog refpot plus Z plus X plus Y untuk meletakkan benda kerja pada titik 0 MCS. Oke, selanjutnya jika sudah, kita dapat memanggil pemrograman sebelumnya dengan cara mengklik subprogram, lalu kita klik new. Lalu kita berikan nama subprogram tadi dengan format SPF untuk file subprogramnya, lalu klik OK. Di sini kita akan menambahkan file subprogram yang telah kita buat tadi. Oke, untuk jenis filenya all files. Lalu kita klik pada subprogram yang telah kita buat tadi. Lalu kita buka. Selanjutnya kita akan membuat main programnya. Caranya sama, klik new lalu klik main. Untuk kode main programnya di sini otomatis dia akan menyimpan dengan format MPF yang berarti dia kode pemrograman utama. Lalu untuk kode main programnya di sini saya membuat M3, S-nya 1000, lalu G00, G90, G54, X-nya -4 dan Y-nya -4. Ini merupakan titik awal atau titik mula benda kerja atau putaran end mill-nya itu dilakukan. Lalu Z-nya ini 4, G01, Z0. Lalu untuk feed rate-nya di sini saya mengaturnya feed rate-nya adalah 100 rpm. Lalu untuk sub-nya tadi kita panggil dengan pengulangannya adalah sebanyak 4 kali. Lalu untuk G01-nya ini Z-nya 100. Lalu untuk pengakhiran program menggunakan kode M30. Oke, kita klik execute, lalu kita klik auto.
Selanjutnya kita dapat melihat pada sisi yang bagus untuk melihat pemakanan benda kerja, lalu klik cycle start. Oke, dapat dilihat SSNC melakukan pemakanan luar pada benda kerja sebanyak 4 kali pengulangan. Oke. Oke, kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini untuk pemakanan luar. Oke, ini kira-kira untuk ukurannya sendiri sudah pas 10 diameter untuk chamfer, dan filletnya itu untuk fillet dalam 10 dan untuk fillet luarnya itu 15. Oke, sudah oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke pemrograman NIM dan nama. Oke, karena sebelumnya telah membuat kode pemrograman untuk pemakanan luar, selanjutnya di sini saya akan memasukkan kode untuk NIM dan nama pada SSNC. Berikut merupakan kode NIM dan namanya tersebut sesuai dengan perintah. Tool flat and wheel-nya adalah 1 mm. Oke, langsung saja kita buka SSNC-nya kembali. Oke, untuk mata toolsnya ini akan kita ganti ya. Tool manajemennya kita add kembali. Untuk tool type-nya sama, flat and mill dengan diameternya 1 dan panjang flat and mill-nya ini adalah 100. Kita klik pada tool yang telah ditambahkan, add intermediate dan main spindle. Lalu kita buat repeat positionnya ini di kiri bawah, saya membuatnya di kiri bawah. Lalu kita akan membuat joknya measure workpiece. Untuk satunya sama G54, X-nya kita calculate, Y-nya kita calculate, dan Z-nya kita calculate. Pastikan untuk work offset-nya nilai X, Y, dan Z-nya adalah 0. Oke, sudah 0. Selanjutnya kita dapat tekan jok repot plus Z plus X plus Y untuk meletakkan benda kerja kembali ke posisi 0 MCS sebelum kita memanggilnya kembali dengan menggunakan pemrograman yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan pemrograman NIM dan nama tersebut. Caranya dengan mengklik program manager lalu tekan new. Di sini saya memberi nama filenya nama. Lalu kita open. Klik OK. Oke, untuk namanya ini kita tadi saya buatnya filenya itu oke untuk codingan NIM dan nama. Lalu kita auto saja. Selanjutnya kita klik cycle start untuk melakukan pemakanan yang menampilkan nama dan NIM pada benda kerja. Oke, jika sudah, berikut merupakan tampilan dari benda kerja yang telah diprogram. Di sini saya akan mengecek ukurannya kembali. Oke, jika dilihat dari sisi depan, ini berikut merupakan tampilan dari pengerjaannya.
terdapat NIM dan nama. Oke. Sebelumnya cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.